Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nama saya Kusno Sutedi. Saya alumni dari Institut Teknologi Padang, angkatan 91, tamat 97. Kemudian saya dilahirkan di kota Padang Sidimpuan, Pak, Sumatera Utara, pada tanggal 25 Februari 1972, Pak. Eh, Sebelum saya menjadi guru, saya bekerja di penerbangan, Pak. Setelah di 2015, saya baru bergabung dengan SMK Negeri 1 Sinunukan menjadi guru di alat mesin pertanian, Pak. Eh, itu sampai sekarang, Alhamdulillah sampai hari ini, Pak. Dan rekan-rekan saya, Alhamdulillah sangat mendukung saya untuk mengikuti PPG ini. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih, Pak. Itu perkenalan Oke, singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Jadi, secara singkat, saya mengajak kepada kita semua bertiga yang di room ini, mari kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Kusnu, dalam keadaan sehat walafiat ya, sudah belajar dengan gigi ya, mempersiapkan diri. Siap, insya Allah, Pak. Oke, baik. Kami ini memperoleh gambaran atau sikap dari Pak Kusnu. Saat ini kita itu dituntut memiliki salah satu ya di antara sekian sifat culture yang dimiliki oleh seorang pendidik, seorang guru itu adalah memesona. Ya, Pak, memesona. Ya. Dan diharapkan itu memesona itu kita tuangkan di dalam perangkat pembelajaran yang kita tulis. Baik. Supaya mencerminkan bahwa kita ini memang memesona. Sudah adakah di dalam perangkat pembelajaran Bapak itu tulis tentang Bapak sebagai seorang guru yang memesona? Insya Allah, Pak. Sudah ada. Itu diharapkan di dalam penyusunan indikator capaian pembelajaran di dalam RPP itu seorang guru dituntut. Banyak ya tuntutannya. Salah satu di antaranya bagaimana caranya merumuskan. Jadi kita diharapkan merumuskan indikator di dalam RPP itu yang bisa memperhatikan pengimplementasian HOT. Tahu ya Pak HOT itu ya Pak? Pak Kusnu? Iya Pak. Tahu HOT itu ya? Tahu Pak. Kayak tingkat tinggi Pak. Oke. Itu sudahkah dituangkan di dalam RPP Bapak itu? Insya Allah sudah Pak. Ada, oke. Ya, kalau begitu mohon dibuka dulu karena kita akan berdiskusi sedikit di situ. Bapak silahkan buka RPP-nya, kemudian tunjukkan kepada kami berdua di capaian indikator mana yang ada berpikiran tingkat tinggi itu diharapkan di siswa. Izin share Pak. Silakan. Ini saya mulai dari kompetensi intinya Pak. Kompetensi intinya silakan. Di 3 dan 4, 3 pengetahuan, 4 keterampilan. Memahami, menerapkan dan menganalisis itu udah C4, mengevaluasi udah C5. Kemudian di kompetensi keterampilannya melaksanakan itu C4, memecahkan, menampilkan itu udah C5. Kemudian di kompetensi dasar itu di sini saya mengambil siklus satunya, memahami prinsip kerja motor diesel, memahami itu udah C3, mengidentifikasi itu C3. Kemudian untuk ranah indikator pencapaian kompetensinya, mengidentifikasi prinsip kerja motor diesel, kemudian menganalisis itu udah C4, menunjukkan itu C5, menampilkan adalah C5 Pak. Kemudian menunjukkan keterampilan menalar, mengolah dan menyaji tentang bagian-bagian utama motor diesel. Itu yang bisa saya tunjukkan. Oke, mantap. Selanjutnya Pak, ya, masih pertanyaan yang sama. Ya Pak. Bagaimana cara indikator apa yang digunakan nanti Pak Kusnu pada saat menyusun RPP untuk mengukur capaian penguasaan kepada siswa tadi, misalnya mengidentifikasi, merumuskan, bagaimana caranya Bapak? Ini cara saya merumuskannya Pak, ini saya tampilkan di situ ada video di sini Pak, linknya. Kemudian di sini dari video ini saya sudah bisa menampilkan unsur tipeknya juga Pak, karena ada unsur teknologi di situ, ada kontennya. Mereka bisa mendiskusikan itu bersama teman-teman kelompoknya, bahwa nanti bagaimana mereka bisa menyimpulkan apa dari yang telah mereka tonton itu. Jadi merumuskannya itu mulai dari identifikasi masalah yang ada pada peserta didik itu sendiri,
kemudian kita merumuskan bagaimana setelah diidentifikasi, baru kita mengamati apa yang terjadi. Kemudian setelah kita amati, baru kita mengumpulkan data. Data itu baru kemudian kita rumuskan. Setelah kita rumuskan, baru kita bisa menyimpulkan, Pak. Oke, sekarang pertanyaan saya begini, Pak. Ya, bagaimana caranya Pak Kusnu mengetahui bahwa siswanya itu sudah bisa menyimpulkan, sudah bisa merumuskan? Bagaimana caranya Bapak? Apa yang Bapak perbuat di dalam RPP itu untuk mengetahui bahwa siswa itu sudah bisa merumuskan, sudah bisa mengini? Bapak apakan? Mereka bisa saya ketahui, Pak, itu dengan adanya LKPD, Pak, dengan adanya lembar kerja peserta didik. Karena itu untuk mengukur ketercapaian pembelajaran itu, kalau nggak ada LKPD, kita nggak bisa menyimpulkan, Pak, bagaimana mereka bisa merumuskan atau menyimpulkan dari apa yang telah kita sampaikan. Oke. Di dalam LKPD pun itu ada unit terkecil yang bisa kita ukur bahwa dia sudah menguasai atau tidak. Apa namanya, Pak? Ada lembar penilaian soal, Pak. Apa namanya? Refleksi. Oh, ya. Baik, Pak. Sekarang saya bertanya selanjutnya. Tadi capaian indikator sudah menggambarkan HOTS. Iya, Pak. Nah, sekarang di dalam penyusunan instrumen itu ada instrumennya, instrumen penilaian yang Bapak susun? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Di instrumen penilaian yang Bapak susun itu harus sinkron dengan indikator tadi yang HOTS itu. Betul. Iya, Pak ya, harus iya, sinkron Pak. ya. Misalnya mengidentifikasi, merumuskan. Iya. Ya. Iya, Pak. Ada, Bapak bisa tunjukkan? Iya, Pak. Coba Bapak bisa tunjukkan. Lembar penilaian ini, Pak. Nah, ini, Pak. Tadi ada menganalisis, menunjukkan keterampilan, menampilkan kinerja, menunjukkan keterampilan, menalar, mengidentifikasi, Pak. Ini di bagian 4. Iya, Pak. Oke. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, kami meminta ini Pak Kusnu. Siapa? Untuk memaparkan, mengajarkan materi ya. Iya, Pak. Silakan Bapak paparkan materi yang kira-kira 5, paling lama 10 menit. Baik, Pak. Silakan. Boleh pakai PowerPoint, boleh secara lisan saja. Oke, Pak. Saya izin secara lisan aja, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Oh, baik, alhamdulillah. Terima kasih. Bapak lihat kok kayaknya kurang semangat ini. Bagaimana perasaan kalian setelah bertemu dengan Bapak hari ini? Oh, alhamdulillah, terima kasih banyak. Berarti senang bertemu Bapak ya? Ya, berarti rindu kalian sama Bapak kalau nggak jumpa satu hari aja ya. Oh iya, terima kasih. Ini kira-kira udah hadir semua? Alhamdulillah udah hadir semua. Bapak ingatkan kembali sebelum kita masuk pembelajaran, pelajaran minggu yang lalu kira-kira siapa yang masih ingat? Oh iya, Gali masih ingat ya? Oh, alhamdulillah, berarti masih mengingat pembelajaran minggu yang lalu. Jadi pembelajaran minggu kita hari ini kita akan belajar tentang prinsip kerja motor diesel ya. Kalau pelajaran minggu yang lalu kan kita masih mengenal apa itu sejarah motor diesel apa. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran prinsip kerja motor diesel lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, bagaimana mekanisme kerjanya, bagaimana langkahnya, langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan kemudian langkah buang. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan ya. Kemudian langkah hisap itu ya dalam motor diesel itu prosesnya itu ketika piston berada pada titik mati atas, dia akan menuju ke titik mati bawah, dari atas menuju ke bawah. Nah, di situ katup pemasukan terbuka dan katup pembuangannya tertutup ya. Paham itu ya? Oh iya. Jadi kemudian setelah itu terjadilah langkah hisap karena katup penghisap katup pemasukannya terbuka. Kemudian, nah, ketika dia akan kembali piston menuju ke titik mati atas, ya, itu nanti akan terjadi langkah kompresi. Di saat itu katup kedua-duanya akan tertutup. Nah, kemudian dengan adanya tekanan ke atas, volume menjadi kecil, tekanan menjadi tinggi, maka karena kita motor diesel ini adalah memanfaatkan udara murni yang masuk ke dalam ruang pembakaran. Nah, dengan volume semakin kecil,
Dengan tekanan semakin tinggi akan terjadi kompresi. Kemudian di saat dia akan menuju, ketika beberapa saat menuju titik mati atas, disitulah nozzle yang akan menyemprotkan bahan bakar tadi bekerja menyemprotkan bahan bakar dengan tekanan tinggi, maka disitulah akan terjadi pembakaran. Nah, piston akan kembali terdorong ke titik mati bawah, disitulah terjadi langkah usaha. Dan katup kedua-duanya itu masih dalam keadaan tertutup. Kemudian ketika piston dari titik mati bawah itu akan menuju ke atas lagi, maka disitulah terjadi langkah pembuangan sisa hasil pembakaran yang ada dalam ruang silinder. Nah, di situ katup pemasukannya akan tertutup, katup pembuangannya akan terbuka. Nah, disitulah keluar hasil sisa pembakaran di dalam ruangan silinder, ruang bakar. Nah, jadi ada itu, paham anak-anakku semua? Alhamdulillah, dengan pemahaman kalian ini berarti Bapak nggak terlalu susah untuk menerangkan, karena bahan ajar yang sudah Bapak sampaikan di classroom, bahan ajar yang sudah Bapak sampaikan melalui Google Class-nya udah kalian baca dan udah kalian pelajari sebelumnya. Nah, di sini jadi Bapak tinggal menerangkan yang sedikit tentang prinsip kerja motor diesel tadi. Jadi ada 4 langkah. Nah, pada prinsipnya ini sama dengan motor bensin. Cuma perbedaannya tidak terlalu mencolok, yaitu hanya dengan nozzle dan busi kalau pada motor bensin. Paham ya? Alhamdulillah. Terima kasih kalau paham. Sebelumnya Bapak sangat mengapresiasi sekali dengan apa yang telah kalian pahami. Mudah-mudahan ini pembelajaran ini di masa yang akan datang menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Demikian ya yang Bapak sampaikan tentang proses atau prinsip kerja motor diesel. Untuk selanjutnya, sebelum kita tutup pembelajaran ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, siapa yang bisa merangkum atau merefleksikan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi? Aduh, ada? Itu si Fauzi ada? Bisa? Oh iya, iya bagus. Berarti di dalam prinsip kerja motor diesel itu ada langkah hisap. Langkah apa tadi lagi, Fauzi? Kompresi, ya, terus langkah usaha, apalagi? Langkah buang yang terakhir ya. Oh iya, ya. Terima kasih. Di sini berarti kalian sudah memahami dengan Bapak tanyakan tentang refleksi kalian tentang ini, pembelajaran ini. Alhamdulillah kalian bisa memahami ini. Jadi Bapak pun sebagai guru mungkin ada kekurangan ya. Di sini Bapak mengetahui dengan adanya refleksi yang kalian sampaikan, maka Bapak bisa menjadi untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, untuk kalian sebelum Bapak akhiri, untuk pembelajaran minggu yang akan datang ya, kita akan mempelajari tentang pengoperasian motor diesel ya. Jangan lupa itu untuk minggu depan. Di bahan ajar sudah Bapak sampaikan. Kalian baca kembali, nanti kalian diskusikan. Kita bertemu di minggu yang akan datang. Sebelum kita tutup, tolong Gali dipimpin untuk berdoa supaya kita selesai tutup pembelajaran ini. Baik, Nak Gali, terima kasih telah menyampaikan. Tapi saya, oke, cukup ya, Pak Irfan. Saya dulu satu lagi, Pak Irfan. Oke, ini tadi dalam proses penyampaian materi pembelajaran tadi di depan siswa ini, Pak Kusno, ya, Bapak menggunakan model pembelajaran apa? Saya menggunakan modelnya, Pak, menggunakan ya, pendekatan saintifik, Pak. Saintifik ya? Iya, Pak. Di dalam RPP, di dalam perangkat RPP juga sudah dituangkan seperti itu? Sudah, Pak. Ada? Sudah. Oke, iya, baik. Ya. Silakan Pak Irfan. Ya. Nah, waktu Bapak memberikan materi itu ya, iya, Pak. Tentu saja harapannya Bapak mampu menguasai materi ajar ya kan Pak ya. Iya, Pak. Nah, di dalamnya itu tentu Bapak menjelaskan tentang advance materialnya. Apa itu advance material, kontennya, kemudian filosofinya, dan penerapan apa yang Bapak jelaskan ya Pak ya. Iya Pak. Nah, bisa Bapak kasih contoh ya?
yang advance material di produk Bapak ini, apa di RPP Bapak ini? Advance material itu Pak, kemarin kita sampaikan di bahan ajar kita, di Ya. bahan ajar. Sebentar Pak. Contoh saja Pak, lihatkan ya. Ini bahan ajarnya ada, saya sampaikan. Mana kontennya, mana ya Pak. Mana filosofinya, mana ini Pak. Ini ada advance material saya sampaikan di sini Pak. Di sini saya sampaikan tentang teknologi PPTI, Variable Pulp Timing Intelligence. Ini yang ada pada kendaraan mobil Pak. Terutama mungkin yang menggunakan PPTI ini seperti saya contohkan, seperti mobil Toyota itu Avanza menggunakan itu, kemudian Toyota Fortuner juga menggunakan PPTI. Intinya di PPTI ini saya ingin bahwa anak-anak ini, peserta didik ini, dengan adanya advance material ini, saya berharap peserta didik ini menambah pengetahuan tentang teknologi yang tidak lepas dari katup atau palap, karena di sini PPTI ini yang digunakan adalah untuk mengontrol buka tutup palapnya supaya konsumsi bahan bakar yang ada pada kendaraan tersebut menjadi lebih irit dengan torsi yang tinggi. Itu Pak yang ingin saya inikan sama anak peserta didik, supaya menambah wawasan mereka tentang pengetahuan tentang teknologi di sebuah kendaraan atau mesin Pak. Baik, Pak Kusnu. Iya Pak. Sudah belajar tentang konsep teori belajar Pak ya? Iya Pak. Konsep tentang teori belajar. Iya Pak. Dalam hal pemilihan RPP ini ya, Pak. Pada teori belajar kan kita ketahui bersama ada behaviorisme, ada kognitivisme, ada konstruktivisme ya, dan humanisme yang ada. Bapak pilih apa ini di mata pelajaran ini, mata materi ini? Dia masuk di mana? Saya milihnya ini Pak, di awal itu milihnya di konstruktivisme Pak. Oh, konstruktivisme ya, oke. Mengkonstruksikan apa yang ada. Iya Pak. Terus apakah di dalam materi RPP Bapak ini sudah tertuang feedback di dalamnya Pak ya? Sudah Pak. Teknologi, pedagoginya atau apa? Gimana runtunnya itu Pak? Saya kasih contoh. Jadi di feedback ini Pak, di RPP di bagian inti, di situ saya ada tampilkan menganalisis bagian-bagian utama motor diesel itu. Sebelum itu saya tampilkan video Pak. Dan dalam video itu sudah ada unsur feedbacknya Pak, karena ada teknologi di situ, informasi dan komunikasi ada di situ Pak. Tiknya ada di situ Pak. Di video itu, karena ada kontennya. Menurut saya itu sudah feedback Pak. Model apa kita pakai nih Pak? Konstruktif. Problem based learning atau project based learning. Project based learning ya. PJDL ya? Iya Pak. PJDL. Iya Pak. Ada berapakah model-model pembelajaran Pak yang Bapak ketahui selain itu? Ada project based learning. Yang tadi itu kan konsep ya. Tadi itu konsep Pak. Sekarang model. Iya. Ya apa-apa. Pengetahuan Bapak ini yang saya mau tanyakan. Kalau model pembelajaran Pak, itu ada project based learning, ada problem based learning, ada kalau ada lagi yang apa namanya, selain project itu masih banyak sebenarnya Pak. Saya yang ingat saya itu ada project dan problem, kemudian ada saya lupa Pak. Oke, kalau dilihat itu Pak, ada problem based learning, ada project based learning. Iya Pak. Ada case study ya, case masalah yang dipelajari ya. Kemudian ada juga cooperative learning ya Pak ya. Iya Pak. Ada juga discovery learning. Discovery learning Pak ya. Oke. Yakin Pak ya kita gunakan ini apa? Karena apa sampai kita gunakan PJBL Pak? Project based learning yang saya terapkan untuk pembelajaran di sekolah saya ini Pak, karena saya sudah mengidentifikasi peserta didik itu Pak sebelumnya.
mereka kalau minat untuk belajar di dalam kelas itu agak susah, rata-rata seperti itu saya lihat. Jadi ini berarti harus berbasis proyek supaya mereka lebih memahami untuk bisa memahami, mengerti dengan apa yang kita sampaikan, Pak. Jadi saya pilih project based learning karena sebelumnya sudah kita identifikasi peserta didik itu agak malas atau agak susah untuk menerima pengetahuan kalau dalam kelas. Jadi kita bawakan ke project supaya ada praktiknya, Pak. Oke. Kemudian Pak Kusnu, siapa? Coba tunjukkan saya di RPP-nya bahwa pembelajaran Bapak itu fiturnya menggunakan IT. Iya, Pak. Informasi teknologi, Pak. Coba tunjukkan di RPP ya. Bapak menggunakan IT dalam hal pembelajaran Bapak. Iya, Pak. Dalam hal pembelajaran ini saya menggunakan media ajarnya menggunakan PowerPoint, Pak. Kemudian menggunakan Google Classroom, itu salah satu IT. Nah, perangkat yang daring atau luring ini, Pak? Kalau ini luring, Pak. Luring, Pak. Iya. Saya lihat tadi bahan, coba di atas tadi ada media, internet. Oh, ini Pak, ini Pak. Oh, tadi ya, tadi. Iya, ini Pak. Oke. Medianya PowerPoint, internet, iya, Google Classroom. Wah, kenapa ada Google Classroom ini, Pak? Berarti Bapak gunakan blended ya? Saya blended, Pak. Iya, karena untuk menyampaikan bahan ajar itu saya menggunakan Google Classroom, Pak. Kemudian mereka bisa mempelajarinya di rumah. Setelah masuk ke dalam kelas, mereka bisa berdiskusi langsung dengan bahan ajar yang sudah saya sampaikan di Classroom, Pak. Dari materi Bapak yang Bapak perancangan ini, ya, Pak, saya mau bertanya secara ini, Pak. Apakah sudah efektif Bapak mengajar dengan sistem yang ada yang sekarang ini Bapak lakukan? Dengan lengkapnya semua rancangan pembelajaran ini, rancangan Bapak buat ini, efektif nggak Bapak ajarkan ke peserta didik? Alhamdulillah efektif, Pak. Beberapa waktu yang lalu sebelum kita masuk dalam uji komprehensif ini, saya udah laksanakan ini, Pak. Dengan perangkat yang ada sekarang ini saya ujikan ke anak-anak, saya praktekkan ke anak-anak. Alhamdulillah dengan pembelajaran seperti sekarang ini saya bersyukur sekali, Pak. Mereka lebih bisa menerima dengan adanya yang seperti yang sekarang, Pak, dengan dibandingkan dengan sebelum saya mengikuti PPG itu, Pak. Oke. Pak Kusnu, dalam hal evaluasi ya, penilaian. Ya, Pak. Apakah Bapak betul-betul sudah mengukur itu taksonomi yang ada dalam pengukuran itu, Pak, dalam hal kita lihat sikapnya, keterampilannya, pengetahuannya, bagaimana dalam penilaian itu, Pak, analisis itu di dalam evaluasi? Iya, Pak, di dalam lembar instrumen evaluasi, Pak, saya sudah menampilkan beberapa soal di situ untuk mengukur sejauh mana ketercapaian pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Nah, jadi saya bisa mengukurnya lewat lembar penilaian atau instrumen penilaian evaluasi ini, Pak. Di sini saya menampilkan kompetisi dasarnya, kemudian menampilkan tujuan pembelajarannya. Di sini ada soal yang saya cantumkan level kognitifnya, ada menganalisis itu di tingkat C4. Kemudian jenis soalnya alhamdulillah insya Allah ini sudah masuk hot gitu, Pak. Kalau ada peserta didiknya remedial gimana, Pak? Kalau remedial kita udah siapkan, Pak, di bawah itu untuk remedialnya, Pak. Karena apa yang Bapak lakukan? Apa tahapannya? Di sini tahapannya kita mengulang kembali pembelajaran yang untuk remedial itu untuk pengayaan. Kalau dia remedial belum mencapai KKM, maka dia harus mengikuti ujian ulang atau pada saat itu apakah Bapak melakukan analisis terhadap peserta didik yang remedial itu, apa kekurangannya, Pak? Iya, Pak, saya lakukan analisis terhadap peserta didik. Oh, di sini kekurangan dia mungkin di tingkat pengetahuan. Kalau di tingkat pengetahuan kita ujikan tentang pengetahuannya. Tapi kalau di tingkat keterampilannya yang kurang, maka kita harus membawa dia untuk melakukan praktik supaya mereka tingkat keterampilannya tumbuh, Pak, di situ. Oke. Kira itu, Pak Jamu. Baik, saya lanjutkan pertanyaan dan kebetulan di penilaian. Dalam perancangan dan Pak Kusnu, dalam perancangan dan penerapan penilaian, khususnya yang bersifat autentik,
yang berupa tes maupun non-tes, saya kira Anda sudah pernah terima ini. Sesuai dengan indikator itu harus dilengkapi dengan instrumen, ada rubriknya, ada penskorannya, ada kunci jawabannya yang lengkap. Apakah ketentuan-ketentuan ini di RPP yang Bapak tunjukkan tadi ada? Ada, Pak. Ini Oke, silakan ditunjukkan kalau kebetulan tadi sudah ditanyakan oleh penguji satu mengenai instrumen yang menunjukkan penilaian mengukur kemampuan berpikir HOTS. Oke, sekarang yang saya mau minta itu yang mana yang ada instrumennya, ada rubriknya, ada pedoman penskorannya, ada kunci jawabannya. Coba. Nah, di sini Pak, untuk rubriknya di sini Pak. Ini ada kompetensi dasar, ada rincian tugasnya, kemudian ada nilainya, ada aspek yang kita amati, kita nilai. Nah, di sini ada semua Pak. Aspek penilaian ini ada presentasinya. Kemudian di sini ada kisi-kisi untuk keterampilan penilaian keterampilannya. Materinya katakan kalau tadi prinsip kerja motor diesel, maka aspek yang dinilai ini ada poin 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia sudah melaksanakan iya atau tidak. Nah, itu Pak. Kemudian indikatornya, unjuk kerjanya sudah Pak. Oke. Nah, baik. Nah, dalam proses penilaian itu kita kan menggunakan ini teknik dan bentuk penilaian. Ya. Kalau teknik dan bentuk penilaian yang Bapak gunakan di sini apa? Ini teknik penilaian ini ada di lembar penilaian Pak, itu penilaian pertama. Ya, apa namanya teknik dan bentuk penilaian yang ditetapkan dalam RPP? Apa itu? Kenapa teknik penilaian apa? Ya, itulah Pak teknik penilaian yang saya tunjukkan di sini. Ini ya apa namanya? Unjuk kerja. Teknik dan bentuk penilaiannya. Nama tekniknya saya lupa ini Pak namanya. Oke. Kemudian dalam menyusun butir soal yang telah dikembangkan itu sudah memenuhi kriteria HOTS kah? Alhamdulillah sudah Pak. Coba tunjukkan satu atau dua butir soal yang sudah menunjukkan. Nah, ini Pak, di dalam lembar penilaian ini saya bacakan soal nomor 6. Cara kerja mesin diesel pada langkah usaha meneruskan langkah kompresi. Kemudian beberapa derajat sebelum piston mencapai TMA, bahan bakar solar disemprotkan atau diinjeksikan oleh pengabut ke dalam ruang bakar sehingga bercampur dengan titik-titik. Maka jawabannya A, udara bertekanan tinggi dan suhu tinggi tadi, maka terjadilah pengisapan. B, udara bertekanan tinggi dan suhu tinggi tadi, maka terjadilah pembuangan sisa pembakaran. C, udara bertekanan tinggi dan suhu rendah, maka terjadilah pembakaran. D, udara bertekanan tinggi, suhu rendah tadi, maka terjadilah pembakaran. Yang E ini ininya hilang paha hurufnya. Udara bertekanan tinggi dan suhu tinggi tadi, maka terjadilah pembakaran. Nah, di sini kunci jawabannya adalah E, Pak. Kemudian di nomor satunya pun sudah saya buat seperti itu Pak. Jadi nah ini di dalam silinder itu terjadi pembakaran antara bahan bakar solar dan oksigen yang berasal dari udara. Gas yang dihasilkan oleh proses pembakaran mampu menggerakkan titik-titik. Maka pilihannya A, torak yang dihubungkan dengan poros engkol oleh batang penggerak. B, torak yang dihubungkan dengan poros engkol oleh sistem mekanisme katup. C, blok silinder yang dihubungkan dengan poros engkol oleh batang penggerak. D, sistem mekanisme katup yang dihubungkan dengan poros engkol oleh batang penggerak. Dan C, silinder head yang dihubungkan dengan poros engkol oleh batang penggerak. Jawabannya adalah A di situ Pak. Level kognitifnya menganalisis. Skornya 10 ya? Skornya 10 Pak kalau dia benar. Skornya berbeda semua. Ada 10, ada berapa skor-skor soal itu? Tidak, setiap soal 10 skornya Pak. Kalau dia 10 soal pas nilainya 100. Khusus untuk yang HOTS ya? Iya Pak. Atau semua sama? Semua sama saya buat Pak. Karena biar soalnya bukan HOTS, skornya juga 10. Iya Pak, saya kasih skor 10 Pak. Kenapa beri skor 10 padahal kan kategorinya tadi tingkat tinggi. Bagaimana kalau dia mudah dan sedang? Kenapa dikasih juga skor 10? Ya menurut saya Pak, itu soal ini kan kita kasih 10 Pak. 10 soal. Nah, 10 soal itu ya, dia harus memenuhi 100. Total nilai 100. Nah, kalau dia nanti misalnya jawaban salah ya skornya nggak 10 Pak.
Enggak, saya paham. Maksud saya itu pemberian skornya kenapa semua sama? Padahal kategori kualifikasi butir soal ini kan berbeda, Pak. Iya, Pak. Ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang susah. Yang susah itu mau kita sebut yang khusus untuk berpikiran tingkat tinggi itu tadi. Iya, Pak. Misalnya menganalisis, mengukur, kan berbeda kalau menyebutkan dan seterusnya. Kenapa diberi skor yang sama? Misalnya kalau dia tinggi, misalnya harusnya diberi skor misalnya 15. Misalnya ya. Ini mohon dipertimbangkan saja dulu. Baik. Nah, sekaitan dengan pertanyaan saya ini, Pak Kusnu. Iya, Pak. Setelah mempelajari dan menganalisis dengan baik perangkat yang Bapak susun ini termasuk pertanyaan-pertanyaan kami berdua. Iya, Pak. Apakah Bapak menemukan kelebihan dan kekurangan pada RPP yang Bapak susun ini? Ada, Pak. Kelebihannya ada ya? Kelebihannya tentu kita udah menampilkan tadi unsur hot, tipek itu udah Oke. menurut saya. Tentu ada kekurangannya, ada juga kekurangannya. Ya. Oke. Sekarang kekurangan-kekurangan itu yang Bapak temukan itu bagaimana sikap Bapak selanjutnya sebagai seorang guru? Sebagai seorang guru, Pak, karena guru juga manusia, kita ada unsur humanistik di situ. Guru itu juga ada kekurangan. Maka saya di situ akan berusaha membuat rencana tidak lanjut untuk memperbaiki RPP yang memang itu kalau ada kekurangan, Pak, gitu, Pak. Kalau menurut saya ini belum dikatakan sempurna karena untuk kesempurnaan itu butuh beberapa proses untuk menuju ke sana, Pak. Jadi kekurangan itulah nanti sebagai rencana tidak lanjut saya untuk memperbaikinya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, Pak, saya kembali ke yang tadi ya, Pak. Di HOTS itu termasuk pertanyaan dari kami tadi. Dijelaskan tadi bahwa diminta yang di dalam RPP atau perangkat pembelajaran Bapak ini bisakah ditunjukkan yang mana yang sudah menggunakan IT meskipun tadi sudah ada PowerPoint, mungkin ada internet tadi dan seterusnya. Sekarang pertanyaan saya itu, Pak. Iya, Pak. Apakah Bapak punya cuplikan pembelajaran di RPP? Apakah Bapak punya cuplikan pembelajaran yang bisa menunjukkan bahwa ada unsur kreatifnya, ada unsur inovatifnya yang menggunakan tadi teknologi? Saya nggak bisa menampilkan. Ada, Pak, cuman saya nggak bisa menampilkan hari ini karena saya nggak tahu disimpan di mana. Cuman kemarin udah saya praktikkan di kelas dengan menampilkan PowerPoint, dengan menampilkan video, dengan menggunakan InFocus. Itu di kelas 10 TO1 di 10 TO1 teknik otomotif 1, Pak, yang untuk kelas 10. Jadi sekarang enggak ada ya? Saya belum bisa menampilkan itu, Pak, karena ada di HP saya, Pak. Nah, baik. Nah, pada saat proses pembelajaran itu sudah selesai seperti yang Bapak lakukan tadi di akhir itu, biasa seorang guru itu melakukan tindakan atau biasa melakukan refleksi. Ya, Pak. Oke, melakukan refleksi. Ya. Nah, pada saat Bapak melakukan refleksi itu apa-apa saja yang Bapak mau inginkan di dalam proses refleksi itu? Yang saya inginkan, Pak, peserta didik bersama dengan guru sama-sama merefleksikan apa yang sudah disampaikan oleh guru. Nah, bagi seorang peserta didik itu refleksi tersebut bermanfaat untuk pemahaman mereka tentang materi yang sudah saya sampaikan. Nah, saya sebagai seorang guru, karena guru juga punya kekurangan, saya bisa menemukan nanti dari refleksi itu, Pak, bahwa sampai di mana tingkat pemahaman peserta didik ini dari materi apa yang sudah saya sampaikan. Nah, kalau ada yang belum memahami, disitulah saya sebagai seorang guru harus bisa memahami, menemukan bagaimana untuk mengatasi itu supaya pemahaman pembelajaran yang saya sampaikan itu bisa terpenuhi, Pak, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, Pak. Jadi refleksi itu berguna, sangat penting bagi saya, Pak. Kemudian berkaitan dengan Bapak mengenal namanya ada penelitian tindakan kelas, sekaligus sebagai bentuk usaha pengembangan diri. Iya, Pak. Bukan, apakah referensi-referensi seperti itu Bapak tidak jadikan sebagai ini untuk melakukan
proses penelitian tindakan kelas sekaligus nanti mungkin juga digunakan sebagai langkah untuk dokumen pengembangan diri, misalnya untuk kenaikan pangkat, apalagi kalau misalnya masih golongan berapa dan seterusnya. Saya Bapak, ya Pak. Silakan. Saya gunakan semua untuk PTK itu Pak, perencanaan tindakan kelas itu saya gunakan beberapa alternatif sumber-sumber lain. Kemudian saya biasanya selalu merekam apa yang udah saya laksanakan di kelas supaya untuk rencana tindakan kelas selanjutnya itu terarah, dan saya harus banyak belajar menggunakan IT Pak, dari baik rekan sejawat ataupun dari media-media yang ada di internet Pak. Itu untuk kelanjutan dari PTK tadi Pak. Jadi saya di situ harus mengembangkan diri saya menjadi guru yang disampaikan oleh Pak Andi Irfan tadi, yang mempesona. Bagaimana supaya guru yang mempesona ini bukan hanya penampilannya saja, tapi juga diiringi dengan pengetahuan tentang teknologi informasi yang kekinian Pak. Saya rasa itu Pak. Baik, Pak Irfan masih ada? Ya, mungkin terakhir ya, karena tinggal 4 menit. Ya, silakan. Saya yang terakhir. Ya Pak. PNS Pak ya, Pak Kusnu PNS saya atau masih guru honor Pak? Honor Pak. Oh, iya Pak. Guru honor. Jadi tadi saya dengar ceritanya dari penerbangan ini. Betul Pak. Nah, bagaimana dengan kemampuan Bapak, karena ini dilanjutkan masih Bapak masih lama ya di sekolah itu, mengembangkan diri gitu loh Pak. Apa yang Bapak lakukan dalam hal pengembangan diri, karir Bapak di guru, sebagai guru profesional? Pernahkah Bapak lakukan penelitian-penelitian dalam penelitian tindakan kelas atau apa gitu Pak? Iya Pak. Untuk mengembangkan karir ini, selain untuk penelitian tingkat kelas, ini saya setiap ada ini Pak beberapa pelatihan-pelatihan BIMTEK. Alhamdulillah kemarin Pak di 2019 atau 2020 saya nggak ingat waktunya. Alhamdulillah saya ditunjuk oleh Kemendikbudristek itu untuk menulis sebuah buku bersama rekan-rekan saya 3 orang. Alhamdulillah itu buku itu irigasi dan drainase untuk kelas 11 Pak. Alhamdulillah buku itu sudah ada di Kemendikbudristek melalui Direktorat Pembinaan SMK. Itu sudah dipergunakan oleh beberapa sekolah yang memang jurusannya alat mesin pertanian Pak. Itu salah satunya Pak. Oke, makasih Pak. Ya Pak. Apa upaya Bapak dalam memperbaiki kualitas pembelajaran Bapak di kelas? Dengan itu saja harapannya melihat ya siklusnya itu perencanaan, tindakan, refleksi, dan evaluasi. Ya. Gimana Pak? Saya berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini Pak. Saya terus mengembangkan diri saya dengan mempelajari perangkat-perangkat, memperbaiki perangkat, menambah kalau perangkat kita masih minimum Pak, itu minimal itu tercapailah perangkat yang kita miliki ini. Contohnya kalau kita sekarang masih menggunakan laptop yang mungkin masih Core i3, ya mungkin harus ditingkatkan lebih menjadi ke Core i5 atau Core i7. Kemudian saya selaku mahasiswa PPG hari ini Pak harus menjadi guru yang profesional, menjunjung tinggi terutama nama baik Universitas Negeri Makassar ini, karena insya Allah kalau saya lulus dari PPG saya sudah menjadi alumni dari Universitas Negeri Makassar. Jadi jangan sampai nanti image ini alumni dari mana PPG-nya. Saya nggak bisa menunjukkan hal yang baik, hal yang profesional, maka yang malu kan nanti Universitas Negeri Makassar sendiri Pak. Itu saya harus Pak junjung tinggi Pak. Saya mau tahu situasi. Berapa rombel Bapak aja? Saya di kelas itu total keseluruhan rombel ada 12 rombel Pak. Untuk di alat mesin pertanian itu ada 4 rombel dari kelas 10, 11 dan 12. Dan saya selama pandemi ini bagaimana sistem pengajarannya? Apakah luring atau daring Pak? Kami blended Pak. Oh blended. Iya Pak. Blended ada tatap muka juga ya? Ada tatap muka tapi terbatas Pak. Oke. Kalau begitu bagaimana kemampuan peserta didik dalam hal teknologi Pak? Alhamdulillah kemampuan dalam arti punya atau tidak gitu.
Alhamdulillah atau HP dia pakai gitu. Sebagian ada yang punya laptop Pak, sebagian menggunakan HP. Oh gitu. Iya Pak. Ya. Oke. Saya kira itu Pak Jamal. Ya, baik, silakan ditutup Pak screen-nya. Ya, silakan ditutup. Oke, silakan Pak. Nah, baik. Oke. Pak Kusnu. Jadi kita sudah menggunakan waktu kurang lebih 50 menit lamanya. Baik. Mulai dari awal sampai akhir kita sudah berinteraksi, berdiskusi. Kami berdua menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Kusnu. Mungkin di dalam interaksi ini ada pertanyaan atau ada tutur kata bahasa yang kurang berkenaan. Mohon maaf, caranya saja yang mungkin yang keliru ya, tapi tujuannya pada prinsipnya adalah baik. Jadi sekali lagi kami berdua menyampaikan selamat kepada Pak Kusnu. Mudah-mudahan insya Allah lulus di dalam uji komprehensif ini sehingga bisa melanjutkan kegiatannya pada fase kedua yaitu PPL. Saya kira begitu Pak Kusnu ya. Kalau ada yang Pak Kusnu mau sampaikan 1 menit. Iya Pak, izin Pak. Saya terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Andi Muhammad Irfan dan kepada Bapak Dr. Jamaluddin yang telah menguji saya di dalam uji komprehensif ini. Saya berterima kasih Pak. Mudah-mudahan saya menjadi alumni PPG dari Universitas Negeri Makassar yang profesional dan selalu menjunjung tinggi martabat UMM. Terima kasih Pak, itu yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih. Silakan Pak keluar. Matikan recordingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan recording dan recordingnya keluar. Panggil berikutnya ya. Sudah.